waktunya terus berjalan juga. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah ataupun di tempat kerja. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Pak Ahmad Rijari atau yang biasa disebut dengan nama Pak Rijal, dipanggil dengan nama Pak Rijal. Hari ini saya akan bertugas sebagai moderator dalam kegiatan video conference ini, yang dibantu juga nanti dengan teman saya Bapak Aditya Rahman dan Pak Dwi sebagai operator. Lalu ada pemateri hari ini, ada Bunda Fenty Yulianti selaku kepala sekolah, juga ada beberapa guru, 2 guru wali kelas, yaitu Bunda Mira dan Bunda Fitri. Pak Ibu sekalian, tujuan dari video conference ini adalah untuk mensosialisasikan program sekolah, tata tertib, dan juga nantinya ada perkenalan guru. Dan sebelum kita mulai semua, kita masuk ke agenda tersebut, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di dalam kegiatan video conference ini, yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih atas kerjasamanya. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini, Ibu, video conference ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Ya, mudah-mudahan kegiatan ke video conference ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat diterapkan nantinya dalam kegiatan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran secara online daring. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke agenda berikutnya, ada yang harus saya sampaikan, yaitu tentang etika dan tata tertib selama video conference ini berlangsung. Tata tertib dan etika tersebut diharapkan dapat dilakukan dan dipatuhi agar kegiatan video conference ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama yaitu Bapak Ibu sekalian, para peserta video conference diminta atau dimohon untuk tidak memotong presentasi dari pemateri nantinya. Yang kedua, Bapak Ibu dimohon untuk tidak meninggalkan pertemuan ini begitu saja atau mengerjakan hal lain di luar kegiatan video conference ini. Yang ketiga, Bapak Ibu diminta untuk mematikan mikrofon atau menyimak pemaparan untuk menghilangkan suara-suara yang mungkin masuk ke dalam sistem dan dapat mengganggu konsentrasi dari peserta lainnya. Nanti akan kami bantu juga oleh Pak Dwi untuk sebagai operator dan Pak Adit untuk mematikan mikrofon dari Bapak Ibu sekalian. Apabila nantinya ingin bertanya pada sesi tanya jawab, Bapak Ibu dapat menanyakannya dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Nanti akan kami aktifkan mikrofonnya. Begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu Bapak Ibu diminta untuk tidak mematikan kamera. Hal ini penting agar pemateri nantinya tahu sedang berbicara dengan para peserta dan tidak merusak suasana interaksi tentunya. Jadi yang mungkin masih belum aktif, ya ada beberapa mungkin diharapkan untuk mengaktifkan terlebih dahulu. Dan video conference ini juga kami rekam Ibu ya, kami recording dan hanya terekam apabila video yang ada videonya saja. Kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini namun videonya tidak muncul, biasanya tidak terikut terekam. Jadi diharapkan untuk yang ikut serta, Bapak Ibu yang telah ikut serta untuk mengaktifkan videonya. Itu beberapa etika dan tata tertib selama video conference ini berlangsung, Ibu diharapkan untuk mengikuti dan mematuhinya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kita lanjut ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang materi dari Ibu Kepala Sekolah kita, Kepala Sekolah SD Budi Bakti, yaitu Bunda Fenty Yulianti. Kepada Bunda Fenty Yulianti, saya persilakan.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu dengan kami, para staf pengajar dari Sekolah Budi Bakti, bersama kegiatan daring pada siang hari ini. Ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang tua murid yang bisa hadir pada kegiatan siang hari ini. Mengingat pertemuan secara tatap muka belum bisa kita laksanakan. Hal ini pastinya ada yang melatar belakangi. Yang pertama adalah meningkatnya virus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai himbauan, peraturan dan kebijakan yang diberikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Nah, kebijakan pembelajaran selama masa COVID ini dari Menteri Pendidikan, kemudian yang diteruskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota, dan berimbas kepada Sekolah Dasar Budi Bakti saat memasuki tahun ajaran baru, yaitu 2020-2021. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan gugus COVID percepatan penanganan membuat suatu kebijakan, nah terutama dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda kita sendiri pada tanggal 8 Juli mengenai pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Nah, Budi Bakti juga menerapkan hal yang sama. Tujuannya adalah agar peserta didik kita semua dalam kondisi aman dan sehat. Karena itu merupakan hal yang utama. Oke. Ya, langkah-langkah apa saja sih yang sudah disiapkan atau dipersiapkan oleh Sekolah Budi Bakti? Yang pertama adalah mengadakan survei mengenai kesiapan guru dan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh atau BDR. Singkatan yang terbarunya adalah BDR, belajar dari rumah. Sama saja, intinya online. Nah, survei itu sudah dilaksanakan di hari Jumat dan Sabtu minggu kemarin. Nah, kemudian membuat desain pembelajaran dari rumah yang efektif dan efisien. Jadi kita usahakan sebisa mungkin, semampu kita, mendesain pembelajaran dari rumah yang efektif dan efisien. Harapannya, walaupun dari rumah, anak-anak tetap mendapatkan pembelajaran yang bermutu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi dan mencari solusi pembelajaran yang berlangsung secara BDR atau belajar dari rumah. Jadi Bapak Ibu boleh memberikan saran, masukan, mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita selama pembelajaran dari rumah. Boleh menyampaikan kepada saya ataupun langsung kepada wali kelas masing-masing. Jadi segala permasalahan dapat segera kita tangani. Dan yang terakhir adalah menyiapkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Jadi kita selalu mengevaluasi pembelajarannya kita, kemudian menyiapkan pembelajaran kita, mencari pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak selama dari rumah. Nah, pastinya dalam pembelajaran dari rumah yang memiliki peran utama tetap orang tua dalam pendampingan selama pembelajaran di rumah. Sedangkan kami, pihak sekolah, membantu menyiapkan atau persiapan kegiatan pembelajarannya, mulai dari materi pembelajarannya serta penugasan terstrukturnya. Nah, kami sangat butuh bantuan Bapak Ibu sebagai orang tua dan sekaligus sebagai mitra sekolah untuk pembelajaran siswa-siswi kita. Yang pertama pastinya menyiapkan waktu pendampingan selama kegiatan belajar di rumah. Biasanya sih untuk tingkatan kelas 6 sendiri lebih cenderung sudah diberikan kemandirian atau dilepas ya Bapak Ibu. Berbeda hal dengan kelas 1 sampai dengan kelas 3 yang benar-benar full membutuhkan bantuan orang tua. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan perangkat yang dibutuhkan. Dalam hal ini bisa handphone, bisa laptop, bisa tablet. Intinya untuk kegiatan pembelajaran selama dari rumah. Yang ketiga adalah menambahkan aplikasi tambahan seperti Zoom Meeting. Jadi dengan kegiatan kita pada hari ini, nah salah satu sarana yang bisa digunakan adalah Zoom Meeting. Tetapi masih ada sarana-sarana yang lain juga yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh.
Kemudian menyiapkan perlengkapan belajar anak, selain handphone, laptop maupun tablet, tetapi perlengkapan belajar yang lain juga harus dipersiapkan, seperti untuk kegiatan proyek-proyek ataupun keterampilan-keterampilan. Nah, bisa buku pelajaran dan lain sebagainya. Nah, berikut, selain kegiatan pembelajaran, kami juga mohon bantuan dari orang tua untuk mempersiapkan diri menghadapi pembiasaan normal baru. Jadi nanti pada saat sudah sampai ke sekolah, sudah diperkenankan untuk hadir ke sekolah, pastinya ada beberapa persiapan dan tidak serta-merta langsung secara menyeluruh. Jadi ada namanya tahap persiapan atau kesiapan siswa-siswi menghadapi normal baru. Nah, mari kita saksikan tayangan yang akan kami berikan. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Ya. Berikut adalah video mengenai kebiasaan baru atau persiapan untuk nanti memasuki kegiatan pembelajaran selama di sekolah. Jadi harapannya dari rumah sudah diberikan kebiasaan, pastinya tidak hanya di sekolah, tetapi di lingkungan rumah dan di sekitar rumah atau apabila keluar. Nah, untuk selanjutnya adalah perkenalan Bapak Ibu Guru, nanti akan disampaikan oleh rekan guru kami. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bunda Fenty untuk penyampaian materinya. Itu tadi sedikit penyampaian dari Bunda Fenty, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya yaitu perkenalan guru. Untuk perkenalan guru ini saya akan coba memperkenalkan satu persatu, walaupun hanya lewat foto saja Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya sudah mengenal dengan baik, sudah familiar mungkin dengan muka dari Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama mungkin ke wali kelas ya. Wali kelas. Ya, sudah dilihat Ibu fotonya kan Ibu ya, semuanya senyum. Untuk fotonya, yang foto yang pertama yaitu wali kelas 6A. Ya, mungkin ada yang sudah pernah, Bunda ini juga pernah mampu di kelas 4 atau kelas 5 mungkin sudah pernah ketemu, dan kelas 3 mungkin ya pernah jadi wali kelasnya, pernah ketemu, yaitu Bunda Fitri Usmanti SPD
yang biasa dipanggil dengan nama Bunda Fitri. Beliau tahun ini menjadi wali kelas di kelas 6A. Di para orang tua murid, Bapak Ibu sekalian yang muridnya di kelas 6A, anaknya di kelas 6A, wali kelasnya adalah Bunda Fitri Usmanti SPD. Selanjutnya yaitu wali kelas 6B. Untuk wali kelas 6B juga sudah kenal pasti kan Bapak Ibu ya. Yaitu Bunda Nurlia Miranti SPD yang biasa dipanggil dengan nama Bunda Mira. Jadi untuk kelas 6A ada Bunda Fitri dan kelas 6B ada Bunda Mira. Selanjutnya kita ke guru agama. Guru agama, mata pelajaran agama Buddha. Suaranya nggak ada. Ada nggak teman-teman? Ada dari orang tua murid ngechat nggak ada suaranya. Mungkin coba dibantu. Tunggu sebentar Ibu ya. Ya, kita lanjut Ibu sambil Ibu ya. Untuk guru agama Buddha ada Bunda Kartini SAG. Ya, mungkin semuanya sudah kenal, sudah sering lihat Bunda Kartini ya, panggilannya juga Bunda Kartini. Ya. Guru agama Buddha di kelas 6A baik 6A maupun 6B. Selanjutnya yaitu guru agama Kristen. Nah, ini juga pasti sudah sangat kenal Bapak Ibu ya. Yaitu Bunda Lydia Ika Indriana, SPDK, yang biasa dipanggil dengan nama Bunda Lydia. Beliau sekarang menjadi wali kelas di kelas 2. Mengajar agama Kristen berarti di kelas 6A. Dan agama Katolik. Ya, di agama Katolik ada Bunda Francisca Tuto Serani, ya, SPD, yang biasa dipanggil dengan nama Bunda Siska. Beliau merupakan guru agama Katolik di kelas 6B. Yang next, Pak Adit. Selanjutnya ada guru matematika dan bahasa Inggris. Guru matematika, pasti sudah kenal juga Ibu ya. Sudah sering ketemu di kelas 4, 5, dan 6. Biasanya beliau mengajar guru matematika. Yaitu Bunda Tamemki Istianti Pangaribuan, SSI. Yang biasa dipanggil dengan nama Bunda Memki. Dan guru bahasa Inggris, ya, ada Bunda Dian Ekawati SPD. Yang biasa dipanggil dengan nama Bunda Dian. Next, Pak. Nah, kalau berdua ini nggak usah dikenalkan kayaknya. Ya, yang guru PJOK dengan saya sendiri Ibu Bapak Ahmad Rijal SPD. Saya biasa dipanggil dengan nama Pak Rijal. Jadi saya mengajar di kelas 6 mata pelajaran PJOK. Selamat bertemu nanti Ibu ya di mata pelajaran PJOK. Mungkin anak-anaknya selamat bertemu nanti di mata pelajaran PJOK walaupun hanya lewat daring. Selanjutnya ada guru TIK yang berkacamata. Semua sudah pasti kenal karena beliau mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 pelajaran TIK, yaitu Bapak Dwi. Pak Dwi panggilannya, nama lengkap beliau adalah Pak Dwi Setio Putra, ya, Eskom. Nama beliau adalah Dwi Setio Putra Eskom, biasa dipanggil dengan nama Pak Dwi. Cukup ya? Ya, itu tadi beberapa guru yang mengajar di kelas 6 Bapak Ibu. Dan juga wali kelasnya juga sudah kenal tadi, ada Bunda Mira di kelas 6B dan ada Bunda Fitri di kelas 6A. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya Ibu. Di sesi berikutnya ini ada pemaparan materi dari para wali kelas, baik itu Bunda Mira dan Bunda Fitri nanti secara bergantian mungkin, tentang bagaimana teknis pembelajaran daring SD Budi Bakti selama belajar dari rumah ini atau BDR tadi Ibu ya. Intinya pembelajaran dari rumah daring. Pembelajaran jarak jauh kalau dulu namanya, PJJ. Ya. So, untuk yang pertama, akan disampaikan oleh Bunda Mira. Ya, kepada Bunda Mira, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Rijal. Sebelumnya selamat pagi semua Bapak Ibu, salam kenal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknis pembelajaran daring SD Budi Bakti ya Bapak Ibu ya, yang seperti kita tahu untuk 1 semester ke depan kita akan melaksanakan daring yaitu belajar dari rumah. Nah, di sini kami menyediakan 4 media pembelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak. Yang pertama tentu saja masih dengan pembelajaran WhatsApp. Jadi segala bentuk informasi, mau itu informasi sekolah ataupun informasi pembelajaran akan kita sharekan di WhatsApp grup
Nah, lalu kami juga kelas 6A dan 6B juga sudah membuat WhatsApp untuk anak-anak ya. Jadi supaya anak-anak lebih enak sharing kepada guru-gurunya dan juga tegur sapa dengan teman-temannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kami juga akan sharing segala bentuk informasi di situ. Selanjutnya. Nah, ini Zoom meeting pada saat pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran daring ini kita akan melaksanakan Zoom meeting per minggunya, yaitu 2 kali Zoom meeting. Nah, siapa yang mengikuti Zoom meeting? Yang mengikuti Zoom meeting adalah siswa-siswanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya siswanya sudah memiliki handphone sendiri, boleh dibantu untuk men-settingkan Zoom di HP-nya anak-anak. Jadi anak-anak bisa Zoom sendiri dengan HP-nya. Kalau misalnya belum disediakan HP Bunda buat anak-anak, nggak apa-apa pakai HP orang tua, jadi ada orang tua mengkontrol. Walaupun anak-anak memiliki HP sendiri, Bapak Ibu, kita juga tidak bisa lepas tangan ya Bapak Ibu ya, tetap harus diawasi seperti itu. Berikut ini adalah cara untuk men-setting aplikasi Zoom di handphone masing-masing, tapi sepertinya sudah handal semua, jadi tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah jadwal pembelajaran kita pada semester ini, Bapak Ibu. Kita akan aktif belajar, yaitu hari Senin, tanggal 20 Juli 2020. Itu aktif belajarnya ya, Bapak Ibu ya. Tetapi kita akan mulai Zoom awal, yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020. Nah, untuk tiap minggu, Bapak Ibu, untuk tiap minggu itu, Zoom meeting-nya akan berbeda-beda. Seperti contohnya seperti ini. Untuk minggu pertama, hari Rabunya itu tematik, hari Jumatnya bahasa Inggris. Hanya 2 itu saja. Nah, untuk minggu berikutnya lagi, minggu kedua, Zoom meeting-nya hari Rabunya tematik, hari Jumatnya TIK. Nah, seperti itu. Jadi, untuk dalam 1 minggu, Zoom meeting-nya akan dilakukan 2 mata pelajaran. Nah, gimana Bunda untuk hari Seninnya? Untuk hari Senin ini kita akan memberikan bacaan atau literasi awal, Bapak Ibu. Itu akan kami sharekan juga. Nah, nanti untuk jadwal lengkapnya akan kami sharekan ya Ibu ya. Nanti akan kami buatkan jadwal lengkapnya untuk pembelajaran. Seperti itu. Nah, belum. Nah, ya ini. Di atas jadwal itu ada tulisan Zoom meeting, tanda panah, tugas 7 hari, tanda panah, pengumpulan. Nah, itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kita akan memberikan tugas kepada anak-anak itu pada hari Rabu. Ya, pada hari Rabu kita akan memberikan tugas. Nah, tugas bisa dilaksanakan atau dikerjakan selama 7 hari. Jadi selama 7 hari ini anak-anak akan diberikan waktu mengerjakan tugas tersebut. Dikumpulkannya paling lambat hari Selasa jam 12 Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya anak-anaknya sudah bisa mengerjakan hari Sabtu udah selesai Bunda, boleh dikumpulkan Bapak Ibu, boleh dikumpulkan, gak usah nunggu hari Selasa, nggak apa-apa. Nah, tapi paling lambat itu hari Selasa jam 12. Nah, gimana Bunda kalau misalnya anak-anak terlambat mengerjakan? Nanti kami akan hari Senin akan kami kontrol lagi Bu, siapa yang belum mengerjakan jadi akan kami follow up lagi seperti itu. Selanjutnya. Nah, yang ini media pembelajaran baru ya Bapak Ibu bagi kita, namanya Google Classroom. Nah, ini sebenarnya media pembelajaran sama seperti Google Form, cuma di sini lebih terkontrol sih Bu, jadi kita bisa menyediakan kelas-kelas. Sepertinya anak-anak juga lebih paham, soalnya kami sudah men-sharekan ya, kita sudah men-sharekan Google Classroom ini ke siswa. Nah, jadi nanti anak-anak akan dibuatkan akun Gmail. Kalau pakai Gmail Bapak Ibu juga boleh, tapi diusahakan namanya diganti dengan nama anak-anak biar guru-gurunya enak untuk mengontrol atau mengabsen. Nah, nanti setiap minggunya tugas-tugasnya akan diberikan di Google Classroom ini Bapak Ibu. Jadi kita tidak akan lewat WA lagi men-share tugasnya, rincian tugasnya atau dokumen tugasnya, tidak. Kita akan menguploadnya di Google Classroom. Jadi nanti anak-anak dapat melihat tugas, segala bentuk tugas, mau itu video, literasi, ataupun link YouTube. Nah, dia bisa melihat di Google Classroom. Setelah itu, nanti mereka akan mengerjakan soal atau mengupload hasil kerjaan mereka itu di Google Classroom juga Bapak Ibu. Jadi di situ adalah media mereka untuk mengumpulkan tugas, mendapatkan tugas, semuanya adalah di Google Classroom. Nah, untuk cara membuat akun Google Classroom itu bisa dilihat. Yang pertama pasti harus mempunyai email dulu ya Bapak Ibu ya.
Kalau misalnya sudah mempunyai email tapi masih menggunakan nama Bapak Ibu, mungkin untuk sementara kalau tidak mau membuat email baru, bisa diganti namanya menjadi nama anak-anak. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah memiliki email, tinggal download Google Classroom, ada di iStore atau di Play Store. Nanti akan disuruh memasukkan akunnya dan sandinya. Kalau misalnya sudah berhasil masuk, nanti kami akan mengirimkan kode kelas. Nah, kode kelas inilah yang akan anak-anak gunakan untuk mendapatkan tugas Bapak Ibu. Nanti mohon dicek juga, kita ada 10 mata pelajaran. Ya, ada 10 mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. IPA, IPS, Matematika, PPKN, Bahasa Indonesia, TIK, SBDP, PJOK, sudah. Nah, agama. Agama juga ada 3 agama, agama Kristen, agama Buddha, dan agama Katolik. Itu nanti harus ada di aplikasi Google Classroom Bapak Ibu atau anak-anak. Jadi nanti mohon dicek apakah ada kelas yang tidak ada. Nanti tiba-tiba Bunda di Google Classroom saya nggak ada IPA-nya, nah berarti belum memasukkan kode kelas IPA. Takutnya kalau misalnya tidak dikontrol seperti itu, kalau kami mengirimkan tugas tidak tersampaikan ke Bapak Ibu atau ke anak-anak. Seperti itu. Nah, ini adalah media pembelajaran yang terakhir, yaitu Google Form. Ini di rest area. Di rest area. Google Form, ya. Ini udah pernah kita pakai. Ini udah pernah kita pakai pada kelas 5 juga sering banget menggunakan ini ya Bapak Ibu ya. Kelebihannya Google Form ini adalah kita bisa langsung melihat timbal balik apakah jawaban kita benar atau salah. Dan kita bisa melihat nilai kita. Nah, jadi kita tetap akan menggunakan Google Form ini untuk latihan-latihan soal Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, berikut adalah tata tertib siswa yang akan disampaikan oleh Bunda Fitri. Nanti jika ada yang masih belum jelas mengenai pembelajaran daring, boleh disimpan dulu pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Terakhir akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih, saya alihkan ke Bunda Fitri. Oke, terima kasih Bunda Mira. Tes, dengar? Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu pada pertemuan Zoom kali ini. Salam kenal dari saya Bunda Fitri selaku wali kelas 6A. Saya akan membacakan tata tertib selama Zoom meeting untuk anak-anak atau untuk siswa. Oke. Yang pertama, Zoom meeting akan dilakukan tadi yang sudah dijelaskan sama Bunda Mira pada hari Rabu dan Kamis. Kami akan membagikan linknya hari Rabu dan Jumat. Kami akan membagikan linknya 30 menit sebelum waktu dimulai. Tadi sudah dijelaskan sama Bunda Mira kapan pelaksanaannya. Kemudian siswa menggunakan seragam sekolah, dan untuk seragamnya untuk hari Rabu menggunakan putih merah dan hari Jumat menggunakan baju batik, kecuali pada saat pelajaran PJOK kami menyarankan untuk menggunakan baju olahraga biar ketahuan kalau ini sedang pelajaran PJOK. Terus selama Zoom meeting siswa diperkenankan untuk bertanya pada forum tersebut. Jika dalam waktu Zoom meeting waktunya sudah habis, siswa bisa menanyakan kembali setelah Zoom meeting selesai. Jadi di luar itu siswa boleh bertanya kembali dengan guru yang bersangkutan. Lanjut, Pak. Udah. Oke, jadi selama tadi sudah dijelaskan sama Bunda Mira, selama 1 minggu siswa diberikan tugas. Nah, di sini kami meminta untuk orang tua murid untuk mendokumentasikan kegiatan yang sudah dilakukan. Bisa berupa foto ataupun list kegiatan, nanti akan kami sharekan juga, misalnya minggu ini kami mintanya foto kegiatan, atau minggu depannya kami minta foto kegiatan dan list kegiatannya. Nanti mohon digunakan fotonya menggunakan pakaian rapi dan sopan. Dan khusus untuk pelajaran PJOK, siswa wajib menggunakan baju olahraga dalam mendokumentasikannya. Dan jika dalam kondisi keadaan sakit, mohon untuk orang tua mengkonfirmasi ke kami sebagai wali kelas kalau jika anaknya dalam keadaan sakit ini, supaya kami memberikan waktu tambahan jika menyelesaikan tugas. Dan ini konsekuensi bagi siswa yang terlambat untuk mengumpulkan tugas adalah yang pertama yaitu nilai
KKM, yaitu KKM Mapel. Jadi waktu tadi dijelaskan sama Bunda Mira bahwa hari Selasa jam 12 siang itu adalah batas terakhir pengumpulan tugas. Jadi apabila di luar dari jam itu, maka kami akan memberikan nilai KKM atau kami akan memberikan tugas tambahan. Nah, oke. Nah, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu, jika dalam pengumpulan tugas harus menyertakan beberapa kriteria. Yang pertama harus identitas yang jelas, yaitu nama, kelas, dan mata pelajarannya apa. Kenapa? Karena saat kita nge-save foto, kami kadang tidak cuma melihat jawaban saja. Jadi kami tidak tahu ini milik siapa. Jadi sering menerka-nerka tulisan mereka. Jadi mohon untuk pada saat memfotokan itu identitasnya untuk dituliskan. Tulisan harus rapi dan jelas, dan sebelum untuk mengirimkan foto, mohon untuk dilihat kejelasan dari foto tersebut karena ada beberapa dari dari pelajaran daring sebelumnya itu fotonya kurang jelas sehingga dalam pembacaan jawaban anak-anak kurang terlihat. Selanjutnya, batas menghubungi wali kelas atau guru mapel adalah pukul 8 malam. Jadi kalau ada info-info atau bertanya, mohon untuk maksimal batasnya jam 8 malam. Nah, ini untuk persiapan bukunya Bapak Ibu ya. Bukunya itu pertama pastinya buku paket, yang kedua buku tulis. Untuk pelajaran tematik dan matematika kami menggunakan 2 buku, yaitu buku catatan dan buku tugas. Sedangkan pelajaran lain menggunakan 1 buku saja. Bunda, bagaimana, apakah bisa menggunakan buku kelas 5? Dibolehkan Bapak Ibu buku tulis menggunakan buku kelas 5 asal diberi pembatas bahwa ini adalah materi untuk kelas 6. Jadi tidak tercampur gitu. Dan penggunaan buku ibadah masih tetap digunakan. Jika buku ibadahnya sudah habis, bisa menggunakan buku tulis khusus. Ini tema pembelajaran tematik selama 1 semester, kami memberikan target, ini sebanyak 6 tema ya Bapak Ibu, karena mengingat kelas 6 ini waktunya sangat sedikit. Kami semuanya ada 9 tema, ada 9 tema, dan kami kejar untuk semester 1 cuma maksimal 6 tema, dan sisanya nanti di semester 2 adalah 3 tema. Semoga harapannya sih tema ini kita terselesaikan. Nah, nanti dalam satu tema itu kemungkinan maksimal 3 minggu. Bapak Ibu. Lanjut. Dan ini teknis pelaksanaan ibadah di rumah. Nah, buku ibadah yang biasa dikumpulkan itu adalah merupakan penilaian KI 1, yaitu tentang ketaatan ibadah. Bagaimana caranya Bunda? Kan selama ini kan kita online nih. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, kan Bapak Ibu pernah pasti ada beberapa sekolah minggu yang mengadakan sekolah minggu online. Ya, jadi di situ kan sering ada kegiatannya, nanti bisa dituliskan kegiatannya apa saja di kegiatan sekolah minggu. Terus Bunda, bagaimana kalau misalnya sekolah minggunya tidak ada? Nah, bisa menggunakan kegiatan, misalnya Bapak Ibu lagi doa bersama keluarga, itu bisa didokumentasikan. Dan nanti semua itu dokumentasi maupun kegiatan jenis kegiatannya apa saja itu akan dikirimkan buktinya itu kepada guru agama nanti biar di checklist sudah minggu ini apakah ikut ibadah atau tidak, seperti itu. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator yaitu Pak Ahmad Rijali. Ya, terima kasih kepada Bunda Mira dan Bunda Fitri untuk penjelasannya tentang pelaksanaan tadi, tata tertib dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran dari rumah atau belajar dari rumah. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke tahap sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari tadi Bapak Ibu mulai dari awal penjelasan dari Bunda Fenty Yulianti, mungkin juga ada sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disampaikan tadinya. Baik itu dari Bunda Fenty, Bunda Mira, dan Bunda Fitri. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya boleh mengangkat tangannya, nanti akan kami aktifkan mikrofonnya. Atau mungkin
yang mungkin tidak ingin berbicara secara langsung, bisa juga menggunakan mode chat ya. Ada chat di bagian bawah, bisa langsung diketik di situ Ibu ya. Pertanyaannya apa? Nanti akan kami coba bacakan, setelah itu akan kami coba jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Informasi juga untuk bunda-bunda yang mungkin masih belum aktif videonya, ada orang tua dari Federico. Ada orang tua dari papanya Angelica sepertinya ingin bertanya. Silakan diaktifkan, Pak. Ya, silakan Bapak Angelica. Ya, selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi Pak. Nama budaya. Nama budaya. Ya, yang kami mau tanyakan adalah informasi yang telah disampaikan tadi kepada kami selaku orang tua, apakah hal-hal yang telah disampaikan tadi mungkin apakah kami orang tua juga bisa mendapatkan filenya gitu ya, artinya takutnya ada sebagian juga lupa gitu kan, apa tadi kami kan cukup gitu kan, dan tidak sebagian besar kan mereka hanya mendengar dan tidak mencatat mungkinnya, jadi mungkin bisa jadi kita bisa di filenya ada ke kami, kita baca ulang, jadi kita bisa mengingatkan kepada kita sendiri dan anak-anak untuk hal-hal yang telah disampaikan kepada kami, sehingga pada waktu pembelajaran itu kita nantinya bisa lebih maksimal gitu. Ya. Kedua, untuk pembelajaran itu apakah medianya itu kan memang sih lewat laptop juga bisa ya, artinya laptop, dan kelihatannya kalau lewat handphone ini memang sih nampaknya ya layarnya agak kecil, dan mungkin saran kami sih memang kalau memungkinkan memang harapannya memang siswa juga kalau memungkinkan ya mereka bisa belajar lewat laptop mungkin, sehingga apa ya fokusnya juga perhatiannya mereka mungkin bisa lebih apa ya lebih jelas gitu. Dan pertanyaannya terakhir adalah, harapan kami adalah mungkin pada waktu Zoom meeting itu, mungkin anak-anak juga diberi kesempatan, mungkin ada waktunya untuk mereka juga di antara teman itu bisa saling menyapa dalam bentuk online, jadi bukan hanya via WA aja, seperti disampaikan, supaya terkesan kebersamaan anak-anak itu, kasihan juga ya mereka tidak bisa bertemu langsung, paling tidak dalam Zoom itu bisa saling melihat masing-masing wajah, menyapa dulu, sebelum ada waktunya lah untuk mereka saling sharing gitu, Mas. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Angelica. Ya, mungkin langsung kita jawab dulu ya untuk pertanyaan pertama. Tadi pertanyaan yang pertama, apakah nantinya Bapak Ibu sekalian para peserta, orang tua siswa mendapatkan file ya apa yang telah disampaikan dari para pemateri tadinya, baik itu Bunda Fenty, Bunda Mira maupun Bunda Fitri. Pertanyaan kedua juga saran sih sebenarnya juga kan. Sarannya mungkin apakah mudah-mudahan nantinya semuanya bisa menggunakan laptop karena layarnya bisa mungkin lebih besar, anak-anak dapat mudah lebih belajar, mungkin pakai HP, pakai yang agak besar apa iPad ya, iPad mungkin ya. Dan yang ketiga, apakah nantinya mungkin harapannya juga semua orang tua, anak-anak dapat kesempatan untuk Zoom meeting bersama, tapi bukan Zoom meeting untuk pelajaran, tapi Zoom meeting untuk saling tegur sapa ya. Kan ada Zoom meeting untuk pelajaran yang sudah sesuai dengan jadwal, apakah nanti dapat kesempatan juga untuk Zoom meeting yang bukan khususnya untuk pelajaran, tapi untuk saling sapa tadi antara anak, karena tidak bertemu secara langsung di sekolah. Kan sudah kangen mungkin kan Bapak Bunda ya, tidak bisa ketemu secara langsung, physical distancing. Ya silakan mungkin siapa yang ingin menjawab. Yang pertama, apakah nanti dapat file? Ya, silakan Bunda Fitri mungkin yang akan menjawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Angelica. Oke, untuk pertemuan kali ini kami sudah menyiapkan, sudah mengrecording kegiatan kita ini, pertemuan kita ini. Nanti kami akan bantu untuk upload di YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu yang tidak ikut, nanti bisa lihat, nanti kami akan bagikan link YouTube-nya untuk kegiatan kita hari ini.
Terus nanti PPT dari kegiatan kita ini nanti kami akan sharekan di WA group seperti itu. Dan untuk orang tua murid yang jawaban kedua, ya kami juga mengharapkan kalau Bapak Ibu di rumah memiliki laptop bisa untuk meminjamkan sebentar kepada anak-anaknya untuk membantu proses melihat kegiatan atau tugas-tugasnya itu lebih jelas. Kalau lewat HP kan kelihatan tulisannya lebih kecil-kecil. Jadi kalau lewat laptop bisa kelihatan lebih jelas. Dan untuk yang pertanyaan ketiga mengenai jadwal, apakah nanti anak-anak akan dapat jadwal Zoom meeting untuk tegur sapa? Ya, nanti kami sama Bunda Mira bikin Zoom meeting yang namanya Zoom meeting santai. Ya, jadi nanti kita tidak pelajaran saja. Jadi nanti kita tatap muka aja sama anak-anak, sharing bagaimana keadaannya, atau ada yang mau bercerita atau mau curhat. Nanti kami bikinkan waktu khusus untuk mereka, biar tidak bosan Pak Ibu di rumah. Mungkin itu saja. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Bunda Fitri untuk jawabannya. Mudah-mudahan dapat diterima ya Bapaknya Angelika. Jawaban tadi mudah-mudahan cukup jelas. Apakah masih ada mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Apabila tidak ingin disampaikan secara langsung, boleh juga di chat ya. Lewat chatting. Mama Jocelyn? Ya, Mamanya Jocelyn sepertinya. Silakan. Ya. Halo? Jelas ya, Pak? Iya. Iya, jelas Ibu. Silakan Ibu. Tadi saya mau nulis, Pak, cuma kayaknya kelamaan. Iya. Jadi gini, saya mau tanya ya, untuk persiapan UN, itu apa ada ujian ini, maksudnya ujian akhir nasional, apa ada rencana nanti ke depannya untuk latihan soal atau tryout? Karena kan takutnya nanti tiba-tiba kondisinya normal, anak-anak mungkin nggak ada persiapan. Kalau zamannya kita dulu kan setahun sebelumnya kan udah disiapkan pembelajaran dari diulang dari kelas 4 sampai kelas 6. Terus kemudiannya agak banyak ya jadi sekalian. Untuk metode belajarnya matematika itu gimana ya? Karena saya sudah lihat di bukunya itu memang agak sedikit susah gitu untuk dipahamin kalau secara maksudnya secara slide atau presentasi umum itu agak-agak susah. Kemudian untuk TIK juga tadi saya sudah lihat itu kayak TIK maksudnya. Ya, itu kalau nggak pegang, maksudnya kalau tidak ada program khusus atau lihat komputer, itu anak nggak bakalan bisa secara teori. Kemudian saya ada ini sih mungkin ke wali kelas supaya agak pengalaman sebelumnya agak dikurangin Bun ngeprint tugas-tugas atau mencari gambar di internet. Karena biasanya mamanya yang disuruh, mah, ini ada tugas dari bundanya. Kamu cari aja sendiri di sana. Loh, nggak bisa ini internet. Ada aja alasan. Akhirnya mamanya yang direpotkan. Kemudian kalau untuk print-print yang warna itu juga agak susah gitu loh. Karena mungkin kemungkinan biayanya untuk ini kalau di rumah terbesarnya itu bukan di kertas sih. Kebanyakan ya di printernya. Gitu aja sih. Itu aja Pak, makasih. Terima kasih banyak Mamanya Jocelyn ya. Untuk pertanyaan di chat masih ada beberapa sudah masuk juga. Pasti boleh Bu ya, dimasukkan saja pertanyaannya, nanti akan bergantian akan kami jawab. Kita akan jawab dulu pertanyaannya dari Mamanya Jocelyn. Yang pertama yaitu tentang persiapan UN. Apakah nantinya ada latihan soal atau tryout? Ya takutnya tiba-tiba katanya tadi aktif kembali kan, normal kembali, kita turun sekolah, anak-anak sedangkan tidak ada persiapan. Kalau sebelum-sebelumnya kan persiapannya jauh-jauh hari gitu kan, jauh waktu, bahkan mungkin ada bimbel dan lain sebagainya. Selanjutnya tadi juga ya pertanyaan keduanya tentang metode pembelajaran matematika. Bagaimana metode pembelajarannya, karena dirasa sepertinya agak susah kalau mungkin hanya diberikan tugas dan lain sebagainya. Nanti juga ada penjelasannya Ibu ya. Terus dan juga TIK. Gini lah. Untuk pelajaran TIK juga karena sudah dilihat buku paketnya mungkin dari tadi Ibunya sepertinya butuh program khusus sepertinya untuk pelajaran TIK, bagaimana nanti solusinya. Dan juga kepada wali kelas mohon, katanya tadi pengalaman di sebelumnya kemarin bekerja dari rumah atau belajar dari rumah, wali kelas dimohon untuk mengurangi tugas yang print ya, karena kesulitan
cari tugas secara online dan ngeprint tuh kesulitan orang tuanya karena semuanya pasti orang tuanya yang mencari. Apalagi kalau disuruh ngeprint warna katanya tadi kan agak lebih susah. Mungkin kita langsung jawab pertanyaan pertama kepada Bunda Penti mungkin yang akan menjawab ya. Silakan Bunda Penti. Iya, selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak sekalian. Mengenai beberapa pertanyaan dari Mama Jocelyn mengenai kesiapan kelas 6 sendiri. Untuk di kelas 6 sendiri, sebenarnya mulai di tahun ini sudah ditiadakan untuk pelaksanaan ujian nasional. Jadi nanti diganti namanya ujian sekolah. Kalau bicara ujian sekolah berarti yang mempersiapkan sekolah. Kemudian agak berbeda dengan di tahun sebelumnya. Sebelumnya kita ada pembelajaran dari kelas 4 sampai dengan 6 persiapannya. Nah, ini tidak ada hal yang seperti itu, berhubungan tidak ada ujian nasional. Jadi nanti kita akan latih aja untuk persiapan ujian akhirnya. Ya Bapak Ibu, jadi nggak ada tryout lagi, nggak ada ini, tetapi semuanya berdasarkan proses. Kemudian mengenai pembelajaran TIK, selama masa COVID atau pembelajaran jarak jauh, pastinya untuk kegiatan pembelajaran TIK tidak bisa maksimal atau sesuai dengan yang ada di itu, tetapi kita akan mengaplikasikannya dalam persiapan untuk penggunaan IT-nya. Jadi nanti agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu, kecuali pada saat kita nanti sudah masuk, baru kita bisa menggunakan perangkat yang ada di sekolah. Karena kebanyakan aplikasi-aplikasi atau perangkat yang digunakan pada saat pembelajaran TIK itu tersedianya di laptop atau di komputer, jadi tidak terfasilitasi untuk handphone. Gitu. Kemudian yang terakhir apa Pak Rizal? Yang terakhir, saran sih Bu kepada wali kelas Bunda. Masalah tugas, mohon untuk tidak banyak memberikan tugas yang sifatnya mencari di internet atau mengeprint, apalagi ngeprintnya warna Bunda. Ya, terima kasih untuk sarannya. Cuma memang kegiatan pembelajaran kita mau tidak mau butuh banyak bantuan dari orang tua. Memang ada beberapa hal yang bisa nanti kita ngeprint, ada beberapa hal yang tidak nanti kita usahakan seminimal mungkin untuk orang tua ngeprint, karena pastinya tidak semua orang tua memiliki print sendiri. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Bunda Pentian untuk jawabannya. Kita tambahan dari teman-teman? Bunda Mira atau Bunda? Ada tambahan? Ya, silakan Bunda Mira. Tambahan. Saya mau sedikit menambahkan untuk pembelajaran dari ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin kami untuk pembelajaran dari ini karena kita menggunakan Google Classroom, jadi kemungkinan kecil itu akan ada namanya mengeprint ya Bapak Ibu ya. Jadi segala halnya itu akan kita masukkan dalam Google Classroom. Mau itu tugasnya tertulis, nanti difoto dimasukkan ke Google Classroom. Jadi untuk mengeprint untuk saat ini mungkin tidak ada dulu, jadi bisa aman seperti itu. Ya selanjutnya ada dari chat Pak. Ya, silakan dibuka dulu. Ya, pertanyaan kita buka yang chat dulu Ibu ya, dari bergantian. Yang untuk masalah SPP, ya, untuk masalah SPP di tahun ajaran baru, gimana ya Bunda? Kalau masalah SPP kita kembali ke Bunda Penti ya Bu ya. Silakan Bunda Penti. Untuk masalah SPP di tahun ajaran baru, khususnya kelas 2 dan seterusnya ya Bapak Ibu tidak terjadi kenaikan, masih di kondisi yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu di 850. Namun apabila ada orang tua yang mengalami kendala mengenai pembayaran SPP ini sendiri, terutama bagi yang terdampak COVID, bisa mengajukan kepada pihak yayasan atau pihak sekolah. Itu untuk SPP. Kemudian saya langsung jawab untuk yang chat yang kedua, ekskul pelaksanaannya bagaimana? Selama masa pandemi pastinya menyesuaikan untuk jenis-jenis ekskul yang bisa
diterapkan. Jadi tidak semua ekskul bisa. Contoh nih untuk di bidang olahraga sendiri itu sebenarnya ada futsal, basket, dan catur serta panahan. Nah, mana yang bisa dilakukan selama masa pandemi, mana yang tidak. Jadi yang bisa dilakukan selama masa pandemi itu hanya catur, sedangkan yang sifatnya langsung praktek seperti basket dan futsal itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi nanti mengikuti ada jadwal-jadwal atau kegiatan ekskul yang bisa dilakukan selama masa pandemi. Untuk lebih lanjutnya mengenai jadwal dan pelaksanaannya akan di-share di grup wali kelas. Kemudian yang ketiga adalah mau minta tolong andai ada Zoom meeting begini tidak di jam-jam nanggung. Oke. Jadi untuk pelaksanaan Zoom meeting sendiri sebenarnya kita udah aturkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Mau tidak mau ada yang ketemu di jam-jam nanggung, yaitu di jam-jam 10. Karena di jam paginya udah digunakan untuk jadwal Zoom meeting kelas lain. Nah, begitu Bapak Ibu. Yang kami khawatirkan apabila kita melakukan di waktu yang bersamaan, itu terkendala dengan orang tua yang memiliki lebih dari 1 anak. Nah, makanya memang kita jadwalkan Zoom meeting-nya berbeda. Tetapi kalau misalnya pun masih terkendala dengan hal yang seperti itu, kita akan record. Jadi record inilah yang kita akan berikan kepada anak-anak bagi yang tidak bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting. Ya, terima kasih Bunda Fendi untuk jawabannya. Iya, kemudian untuk masalah SCP ada nambahan. Oh, ada lagi nambahan nih Bunda ya. Ada usul nih Bunda. Tambahan chatnya, usul sebaiknya diskon merata untuk seluruh siswa, tidak perlu pengajuan lagi, jadi adil merata. Adil merata. Kalau bicara adil sebenarnya dengan kemampuan ya Bapak Ibu, ada yang memiliki kemampuan yang cukup baik, ada yang tidak. Nah, harapannya bisa saling menopang satu dengan lain supaya kegiatan pembelajaran tetap bisa berlangsung di masa pandemi ini. Tetapi tetap kami akan masukan Bapak Ibu akan kami sampaikan kepada pihak yayasan dan manajemen sekolah. Terima kasih untuk sarannya. Ya, terima kasih saran-sarannya dari Bunda-Bunda sekalian. Itu tadi jawaban dari Bunda Fenti ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami dan cukup jelas sepertinya. Intinya untuk kegiatan ekstrakurikuler, jadwalnya sudah ada, sudah di-share mungkin juga jadwalnya. Pertanyaannya tadi, ekskul pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya semuanya dilakukan dengan online, Ibu. Ya, jadi untuk ekskul dilakukan dengan online. Begitupun juga ekskul olahraga. Untuk SD ada 1 ekskul olahraga yaitu ekskul catur yang akan dilaksanakan secara online. Sedang dipersiapkan, persiapan sudah cukup matang sepertinya. Untuk pelatihnya juga sama seperti tahun sebelumnya, ada 2 pelatih yaitu Pak Astian Dana Ahada dan Pak Najihan Mustafa. Yang kedua-duanya mempunyai pengalaman yang lumayan baik terhadap caturan di Kalimantan Timur khususnya. Dan ada ekskul seni tentang seni, juga ada ekskul tentang kokurikuler, sains, olimpiade, dan lain sebagainya. Begitu English Club ada kalau tidak salah. Untuk lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor ekskul yang sudah dibagikan di grup wali kelas masing-masing dengan Bunda Puspa kalau tidak salah. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Belum ada sepertinya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan Ibu. Boleh pertanyaan mungkin atau saran. Mungkin ada yang mungkin belum jelas, kurang jelas tadi apa yang disampaikan. Ada? Belum ada? Ada yang di chat, silakan. Dari orang tua Bella, Mama Bella ya? Ya, Mama Bella. Ya, Bapak, Bunda, apabila ada tugas PR dari mata pelajaran, apakah bisa diinfokan ke orang tuanya di grup atau WA? Biar sebagai orang tua kita bisa memantau si anak,
sudah ngerjakan atau belum? Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya akan dijawab oleh Bunda Mira, Ibu. Silakan Bunda Mira. Iya Ibu, terima kasih pertanyaannya. Bapak Bunda, apabila ada tugas PR, apa bisa diinfokan ke orang tua apa sudah atau belum? Kami akan menginfokan Ibu. Tadi yang seperti saya bilang kan kita batas pengumpulannya itu hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Nah hari Senin kita akan melakukan cek atau kontrol ulang di Google Classroom siswa-siswa mana saja yang sudah atau belum mengerjakan. Nah bagi siswa yang belum mengerjakan, kami akan menjapri orang tuanya akan kami japri Ibu, dan kami juga akan mengingatkan ke siswanya itu sendiri kalau siswanya punya WA pribadi ya Bapak Ibu ya. Jadi masih punya waktu 1 hari untuk mengerjakan seperti itu. Jadi setiap hari Senin kami akan melakukan kontrol ke Google Classroom seperti itu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari orang tua Nadine nih. Ya, silakan. Dibuka dulu, Pak. Ada gangguan jaringan seperti ini ya. Orang tua belum ada suaranya, tunggu sebentar Ibu ya. Sepertinya ada masalah jaringan mamanya Nadine. Coba. Layarnya stop. Kita jawab dulu yang di chatting Bu ya, sambil berjalan. Ya, ada pertanyaan lagi dari bapaknya Angelica. Eskul apakah ada yang wajib dan pilihan? Oke, apakah ada dan wajib dan pilihan? Kalau dari eskul, kalau tidak salah semuanya pilihan, tapi apakah ada yang wajib? Mungkin Bunda Penti yang bisa menjawab. Silakan Bunda Penti. Ya, untuk ekskul wajib sekolah saat ini yang baru bisa kita tanganin adalah pramuka. Sedangkan untuk yang tiap tingkatan, tiap kelas, itu kalau nggak salah ada mewarnai dan lain sebagainya, sementara ditiadakan. Tetapi untuk ekskul pilihannya sendiri, itu sudah ada Bapak. Jadi yang wajib hanya pramuka, kemudian untuk yang pilihan itu sudah ada di jadwal ekskul sendiri. Ya, terima kasih Bunda Penti. Itu tadi ya Bapak Angelica, jadi untuk ekskul pilihannya, untuk sementara ini di SD hanya pramuka yang akan dijalankan, ya untuk sementara ini. Jadi ekskul pilihan yang biasanya ada ekskul wajib lainnya tidak bisa dilaksanakan, di hanya pramuka. Dan untuk ekskul pilihan sesuai dengan jadwal dan yang dipromokan teman-teman lewat grup wali kelas. Jadi itu semua ekskul pilihan yang dapat dilaksanakan atau yang ada saat ini untuk masa pandemi ini, yang biasa disebut dengan nama kemarin kalau tidak salah ekskul new normal seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan tadi mamanya Nadine. Sudah diaktifkan Pak, Mama Nadine tadi ingin bertanya. Diaktifkan suaranya. Ya mamanya Nicholas, Mama Nicholas. Ibu Monica Wijaya. Halo. Sudah aktif. Silakan Ibu. Ya, saya mau tanya aja, jadi kayaknya udah ada yang nanya tapi belum terjawab ya kayaknya. Yang untuk pelajaran matematika. Untuk pelajaran matematika. Kan kalau matematika gimana yang ngajarinnya kan agak susah ya gitu loh. Terus kalau misalnya saya sebagai orang tua, kalau saya ngajarin itu sepertinya caranya agak berbeda gitu sama anak, sama sekolah gitu loh. Meskipun jawaban akhirnya mungkin sama, tapi langkah-langkahnya itu agak berbeda gitu. Jadi kan mungkin ada dari sekolah ada metode khusus gimana yang untuk ngajarin anak-anak gitu loh, karena kadang kalau misalnya di
kasih penjelasan sekali gitu, mungkin mereka kan belum tentu bisa langsung nangkep gitu kalau untuk matematika ya. Iya. Nah, ya itu aja deh Pak. Iya, terima kasih banyak Ibu Mama, karena di kelas 6, Mama Nicholas ya. Mama Nadine. Mama Nadine kelas 5. Ya, kelas 6 Mama Nicholas berarti. Ya, terima kasih banyak Ibu. Tadi sudah dipertanyakan juga sama mamanya Jocelyn. Mungkin agak terlewat tadi. Makasih banyak Ibu ya. Mungkin Bunda Penti akan menjawab tadi. Silakan Bunda. Selamat siang Mama Nicholas dan seluruh orang tua. Untuk pelajaran sebenarnya tidak hanya matematika sih. Untuk semua mata pelajaran, penjelasannya akan kami buat dalam bentuk video. Jadi untuk teknisnya, caranya, dan lain sebagainya nanti bisa ditonton di video. Kita akan berikan link YouTube-nya. Jadi kalaupun belum paham bisa diputar secara berkali-kali. Nah, jadi nggak usah khawatir. Nah, masih belum paham lagi nih dengan video yang diberikan, Bapak Ibu bisa komunikasi langsung dengan guru bidang studinya menggunakan video call WA. Nah, jadi aman. Jadi nggak hanya kita terkendala oleh waktu yang sudah dijadwalkan pada Zoom meeting, Bapak Ibu atau putra-putrinya tetap bisa menghubungi bunda-bundanya untuk meminta penjelasan terkait materi yang belum dipahami. Hanya saja ada batasan waktu, yaitu maksimal di pukul 8 malam, supaya Bapak Ibunya juga bisa fokus kepada keluarga yang di rumah dan mempersiapkan untuk kegiatan pelajaran hari esoknya. Gitu. Ya, terima kasih Bunda Penti untuk jawabannya. Ya, itu tadi jawabannya ya untuk Mama yang bertanya tadi, Mama Jocelyn dan Mama Nicholas. Ya, mungkin semuanya juga bisa mendengarkan jawabannya tentang pelajaran matematika. Nantinya pasti ada di awal Zoom meeting, di situ ada penjelasan, ya, penjelasan singkat selama Zoom meeting tentang materi tersebut. Terus ada tadi video, nanti ada video pembelajaran yang akan dibuat oleh guru mata pelajaran masing-masing. Terus juga dibantu apabila masih juga belum jelas, bisa melakukan video call lewat WA ya kepada guru mapel tersebut. Misalkan mapel matematika berarti dengan Bunda Menkki Pangaribuan. Ya, pertanyaan selanjutnya ada di chat dulu, kita ke chat. Turunkan ke bawah sedikit. Dari Mama Jocelyn. Ya, Mama Jocelyn. Tadi kata Bunda Mira akan ada WA khusus siswa. Berarti ada 2 grup dalam satu kelas. Ya, grup ortu dan grup siswa. Saran nih ya, saran dari bundanya, dari mamanya Jocelyn. Kalau pertemuan Zoom lebih banyak tanya jawabnya. Dia awali dengan review tugas terlebih dahulu. Ya, juga sering-sering aja anak-anak diminta merangkum tematik secara tertulis. Karena kalau menulis bisa sekalian membaca. Ya, setuju sih saya juga dengan ibunya. Tapi kalau stabilo aja, hanya sekilas dibaca. Pengalaman katanya beliau di semester lalu. Setuju, sangat setuju saya. Tapi akan menjawab bukan saya, tapi bunda-bunda yang wali kelas. Silakan Bunda Fitri mungkin, atau Bunda Mira. Oke, terima kasih Mama Jocelyn. Ya, untuk awal Zoom, nanti kan kita mulainya hari Rabu. Tapi hari Senin sama Selasa itu kan ada waktu untuk mereka, kami akan nanti kasihkan namanya literasi, bacaan awal. Nanti bacaan awalnya itu berupa pelajaran. Nanti pas saat Zoom meeting, kami akan tanya, memang buat pertanyaan secara langsung, nanti anak-anak disuruh untuk bertanya. Dan untuk mengenai terus bagaimana Bunda untuk minggu berikutnya Zoom meeting? Nanti setelah Zoom pengumpulan tugas, nanti kami juga akan kasih bacaan kembali setiap hari, setiap akhir pengumpulan tugas nanti, untuk supaya pas Zoom meeting selanjutnya anak-anak sudah tahu tuh materi kita yang mau dibaca, yang sudah dibaca yang mana. Nanti waktu saat Zoom meeting kita tanya ulang untuk supaya konfirmasi mereka sudah paham belum sih dari bacaannya yang dia baca tersebut. Kalau belum paham baru nanti kita jelaskan secara singkat. Untuk mengenai apa tadi itu merangkum, ya nanti kami usahakan untuk anak-anak merangkum. Ya, ditambahkan dengan Bunda Mira. Iya Ibu, saya tambahkan untuk
untuk merangkum itu sendiri. Ya, nah jadi nanti dalam proses pembelajaran kami akan menyediakan yang pertama itu video pembelajaran Ibu. Nah, jadi di dalam video pembelajaran ini anak-anak kami akan wajibkan untuk merangkum ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam video itu akan ada materi-materi mencatat di buku catatan. Nah, setelah selesai menonton video, anak-anak akan diberikan tugas. Jadi biar anak-anak tidak bolak-balik dalam mengerjakan tugasnya, tonton video dulu biar bisa lihat jawabannya. Jadi lebih baik selama nonton video itu dicatat yang penting-penting. Jadi sewaktu menonton mengerjakan tugas bisa dilihat catatannya seperti itu. Jadi kami akan memberikan tugas dan video. Jadi video itulah yang akan kami suruh merangkum seperti itu. Jadi anak-anak juga akan terbiasa untuk menulis walaupun di rumah, ya. Jadi akan buku catatannya juga akan terisi seperti itu. Ya, terima kasih Bunda Mira dan Bunda Fitri untuk jawabannya. Terima kasih juga pertanyaannya tadi, sarannya dari Bu mamanya Jocelyn. Nanti akan kita terapkan ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Mungkin masih ada yang mungkin belum jelas, kurang jelas. Ada beberapa Bapak Ibu juga yang videonya mungkin belum diaktifkan sepertinya. Silakan diaktifkan pada saat di recording seperti saat ini bisa terekam dengan jelas. Ada yang bertanya mungkin, silakan Ibu angkat tangan. Ada? Kita tunggu. Mungkin Mama Vincent mungkin mau bertanya. Mama Aurel. Mungkin ada pertanyaan? Ini ada mamanya Richard juga, Mama Jennifer, Mama Elena. Mungkin ada pertanyaan Mama Ferdinand, Mama Rio. Bila tidak ada pertanyaan, boleh di chat juga. Tidak bisa disampaikan secara langsung. Oh iya, ada tambahan sedikit mungkin dari Bunda Mira tadi tentang penyampaian. Silakan Bunda Mira. Ya, Bapak Ibu, mungkin setelah Zoom meeting ini, mohon untuk dibantu anak-anaknya dalam membuat akun Google Classroom dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi jika ada kendala atau masalah dalam mengaplikasikannya dalam HP, tolong dijapri ke kami biar kami bantu. Kalau misalnya bingung juga video call juga boleh biar kami bantu karena hari Rabu depan itu sudah mulai pembelajaran. Nah, jadi biar tidak terganggu. Lalu kami meminta tolong untuk Bapak Ibu untuk membantu kami dalam memvideokan anaknya untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu. Jadi kami akan membuat video perkenalan diri 6A dan 6B. Nah, mungkin aja karena kelamaan di rumah jadi pada lupa muka teman-temannya kan. Nah, jadi kami akan membuat video memperkenalkan diri. Cukup kata-katanya seperti ini aja Bapak Ibu. Halo teman-teman, selamat pagi, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Nurulia Miranti, biasa dipanggil Mira. Saya kelas 6 SD Budi Bakti. Terima kasih, nama budaya. Nah, seperti itu aja. Menggunakan pakaian seragam, pakaian sekolah putih merah. Jadi boleh divideokan ya Bapak Ibu ya, dan dikirimkan ke kami paling lambat hari Sabtu, biar kami bisa mengupload atau mempublikasikannya di hari Senin. Nah, jadi mohon bantuannya sekali untuk mengkoordinir anak-anaknya, minta tolong biar teman-temannya ingat muka-mukanya teman-temannya lagi, gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, benar ya. Siapa tahu ada perubahan kan, seperti Pak Dwi ada perubahan kan, nanti Pak Dwi juga perkenalan, gitu Pak. Ada perubahan tadi, tahu-tahu kurusan. Ya, ada masih pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang masih kurang jelas mungkin dalam hal apa, boleh dipertanyakan sekarang Bapak Ibu. Ada. Chatting juga belum ada.
Tidak ada ya Bapak Ibu ya? Sudah cukup jelas sepertinya? Kalau sudah cukup jelas, bolehkah saya melihat kedua jempol Bapak Ibu? Itu jempol udah ada. Ya, oke. Ibu. Oke, Mama Helena juga sudah, Mama Aurel juga, mamanya Ricci sudah. Mama Dinan. Sudah cukup jelas Ibu ya, Mama Jennifer juga sudah. Oke, Mama Riko juga sudah. Mama Yunis, oke. Mama Ferdinand, terima kasih Mama Jose. Oke, terima kasih banyak kalau seperti itu Ibu. Kalau sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Kalau masih kurang jelas Ibu, boleh, sangat boleh bahkan ya, untuk mempertanyakannya lewat WA, baik itu WA grup ataupun WA secara pribadi terhadap wali kelasnya masing-masing atau guru mata pelajaran masing-masing yang berhubungan sama kegiatan pembelajaran dari rumah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kerjasamanya Bapak Ibu, atas kehadirannya di acara atau kegiatan video conference dalam penjelasan persiapan kita dalam menghadapi kegiatan belajar dari rumah ya selama pandemi ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu secara langsung ya, anak-anak juga dapat bertemu secara langsung sama guru-gurunya, sama teman-temannya di sekolah kembali, semuanya kembali normal. Wabah COVID atau pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu ya, dan tidak ada lagi penambahan yang positif di Samarinda khususnya Ibu ya. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya ada salah-salah kata Ibu ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Begitupun juga saya mewakili Bunda Mira, Bunda Penti, Bunda Fitri dan juga Pak Aditya sebagai operator. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini terdapat kesalahan atau kehilafan. Secara intinya, kami mengharapkan kerjasama, ya guru dan orang tua dapat bekerjasama dalam mendidik anak-anak kita di masa pandemi ini. Karena menurut kami orang tua itu memiliki peran penting dalam pembelajaran dari rumah. Dan menurut kami juga, para orang tua menjadi partner, mitra penting ya, partner penting dari kami Bapak Ibu guru ya, partner kami semua untuk memastikan bahwa pembelajaran yang berlangsung nantinya di rumah dapat terjadi dengan baik dan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang. Namo Buddhaya. Bapak Ibu. Namo Buddhaya. Budaya. Boleh dibuka Ibu, sudah semua. Salam sapa. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Terima kasih. Dadah Vincent. Dadah. Hai dadah Ferdinand. Dadah Ferdinand. Ferdinand ya. Dadah Vincent. Mana Jos tadi Jos hilang Jos. Ada Josnya nggak ada. Semuanya Bapak Ibu. Maggie. Jos. Terus badannya tembus makan Jos. Terus badannya tembus makan. Jos hebat ya, Jos Landang. Ya, Mama Seli ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Mama Yoreka. Terima kasih banyak Mama Jose. Terima kasih Mama Jennifer. Terima kasih Mama Maggie. Mama Aurel. Si Ferdinand udah mau tutup ini masih kan. Ada Maggie. Oh Maggie. Anu, senam TikTok lu Maggie. Itu Mama Murah. Tapi Mama Eki sudah Masih ada. Itu kan udah kangen Maggie kan? Ajak ngomong Rel. Halo Maggie gitu. Cantiknya.
Dah pakai masker dah. Tidak. Corona gelombang kedua, Anyar minggu lalu. Jumat lagi. Oh, ada tawan. Udah. Tunggu aja dulu. Tinggal sendiri. Jangan di end kah ini? Di end kah? Jangan dulu kan? Live paling ujung live. Maggie ditunggu videonya ya. Iya. Dadah. Senang TikTok saya share sama Videonya yang tadi perkenalan. saya share videonya jadi gitu. Yang bagus. Nah, Mama Sally sih